Shalom, kembali kita melanjutkan seri identitas pengikut Kristus bagian yang ke-6 pada kesempatan ini, yaitu sahabat Kristus. Ya, ini bagian yang ke-6. Masih ada bagian sampai dengan yang ke-11 nanti. Sahabat Kristus bagian yang ke-6 ini, kita akan sama-sama mulai dari Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sahabat Allah muncul ya di dalam Perjanjian Lama dari Allah kepada pribadinya Abraham. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Karena iman, sekali lagi saya mengingatkan kembali, iman adalah apa yang Tuhan mau Anda dan saya percaya. Dari mana sumber iman? Sumbernya adalah dari firman Tuhan. Firman Kristus, yang mana sumber itu isinya tidak hanya tentang apa, tetapi juga bagaimana Anda melakukan dan menjalankan hidup ini. Dengan demikian, iman bekerja sama, di mana Anda mempercayai apa yang Tuhan mau Anda percaya, itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan yang menjadikan apa yang disebut iman itu sempurna. Yang mana seorang Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya di dalam mempercayai apa yang Tuhan katakan. Sehingga dia disebut sahabat Allah karena percaya kepada Allah, apa yang Allah katakan, apa yang Allah perintah dia lakukan, dan dia percaya pada pribadi Allah yang adalah pencipta. Nah, dari Abraham sahabat Allah, selanjutnya di Yohanes pasal 15, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Orang percaya di sana disebut sahabat Kristus. Saya bacakan buat kita sekalian ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Orang percaya adalah sahabat Kristus. Baik, kita satu persatu akan ulas. Yang pertama, yang menerima firman adalah sahabat Kristus. Di sana dikatakan, aku nyebut kamu sahabat. Jadi, Anda dan saya sahabat Kristus karena
Allah yang mengakuinya. Pengakuan itu nggak muncul dari mulut Anda dan saya. Yesus katakan, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Apa itu? Firman. Yang menerima firman adalah sahabat Kristus. Cuman dengar, belum. Menerima, ya. Itu artinya Anda percaya dan Anda lakukan apa yang Anda percaya dari Tuhan. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yang melakukan perintah saling mengasihi adalah sahabat Kristus. Ya, pelan-pelan untuk mencerna ini. Jadi yang pertama, yang menerima firman adalah sahabat Kristus. Menerima, nggak pakai komplain, nggak pakai koreksi, Anda percaya firman, Anda lakukan yang Dia perintah, Anda pelihara apa yang menjadi ketetapannya, kamu sahabat Kristus. Di sini tidak menggunakan kata sahabat Allah. Karena bicara sahabat Allah, di versinya Abraham, itu terkait dengan karya kedaulatan. Nah, untuk di masanya Yesus, di sana kita menggunakan sahabat Kristus istilahnya. Karena Yesus dalam konteks di mana Dia mengatakan, kamu sahabatku, adalah Yesus berperan sebagai juru selamat. Nah, yang berikutnya, kalau tadi dikatakan yang menerima firman adalah sahabat, yang melakukan perintah saling mengasihi adalah sahabat, maka ketahuilah ada sikap-sikap yang merusak persahabatan dengan Kristus. Ada beberapa hal yang Anda dan saya harus perhatikan dalam hidup ini. Karena kalau tidak, identitas kita nggak muncul. Ingat, yang kita lagi bahas ini sekian minggu adalah identitas pengikut Kristus. Kamu terang, kamu garam, kamu orang-orang yang bersunat, ya, apalagi kamu murid Kristus, identitas kita bait Roh Kudus. Di bagian yang ke-6 kita sahabat dari juru selamat. Namun ada sikap-sikap yang merusak persahabatan dengan Kristus. Yang pertama dari Amsal pasalnya yang ke-16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Yang pertama adalah kecewa pada Tuhan yang tidak pernah punya niat untuk membuat Anda dan saya kecewa. Mereka yang kecewa kepada Tuhan, mereka yang merusak persahabatan dengan juru selamatnya. Karena tidak ada sedikit pun niat dari Tuhan untuk membuat Anda dan saya kecewa. Nah, kecewa pada Tuhan itu merusak persahabatan. Kemudian yang berikutnya dari Amsal 17 ayat 9, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Bagaimana sikap yang merusak persahabatan dengan Kristus, yang diantaranya adalah merasa sudah berkorban buat Tuhan.
Ketahuilah bahwa tidak ada korban apapun yang Anda dan saya sudah lakukan untuk Tuhan. Tidak ada. Kalau ada istilah korban syukur, ya mungkin Anda dengar dari siapa yang melayani worship leader. Ya kalau tadi dari Pastor Dev Anda dengar, mari kita naikkan korban syukur. Nah, saya mau beritahu, korban syukur itu yang dimaksud tadi, konsepnya tuh begini. Di mana Anda bersyukur dalam keadaan Anda tidak baik-baik saja. Nah, apa sih yang disebut korban syukur? Anda bersyukur dalam keadaan Anda yang tidak baik. Apa yang Anda dan saya korbankan? Yang kita korbankan adalah panca indera kita. Karena mata kita menyaksikan keadaan memang tidak baik-baik saja, situasi kita real mengatakan bahwa memang tidak baik-baik saja, tetapi dengan iman kita percaya mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Itu namanya korban syukur. Jadi kalau untuk yang lain-lain, Anda dan saya nggak ada berkorban buat Tuhan. Maka seringkali di Oikumene Fellowship Service, saya selalu mengingatkan juga, nggak perlu ucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan. Karena kan Anda bisa mempersembahkan persembahan mingguan, mau itu pastoral, mau itu operasional gereja kan. Kalau Tuhan nggak beri Anda sehat, bisa kerja, Anda nggak bisa penghasilan juga kok. Makanya sebetulnya diucapkan terima kasih kepada yang sudah menaruh persembahan itu sangat tidak perlu. Kenapa? Karena memang harusnya demikian. Memang seharusnya Anda bertindak dalam sebuah ucapan syukur. Karena Anda melakukannya, Anda tahu bahwa apa yang dari padamu, ada padamu itu kan dari Tuhan. Ya, ini terlepas soal masalah kesantunan dan lain sebagainya. Karena sebetulnya persembahan dikumpul, yang terima kumpul itu bilang terima kasih, itu saweran sebetulnya, bukan persembahan. Nah, yang berikutnya Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan setiap seorang saudara dalam kesukaran. Sikap yang merusak persahabatan dengan Kristus diantaranya lagi adalah tidak mengasihi Tuhan setiap waktu. Dia nggak menaruh kasih setiap waktu. Dia berbalik arah ketika dia hadapi kesukaran. Mereka yang tidak mengasihi Tuhan setiap waktu, mereka membangun sikap yang merusak persahabatan dengan Kristus. Kemudian Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mempersembahkan nyawanya untuk sahabat. Ya, di mana sikap yang merusak hubungan ya, sebagai sahabat Kristus adalah karena kita tidak melatih hidup kita ini dijadikan sebagai penyembahan kepada Tuhan. Karena harusnya demikian. Hidup Anda dan saya harusnya adalah penyembahan kepada Tuhan. Kalau tidak demikian, Anda sedang membangun sikap merusak persahabatan dengan Kristus. Nggak ada pilihan untuk itu, tidak ada pengurangan nilai untuk itu. Yang terakhir, dari Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Seringkali kata cemburu ini membingungkan akan pengenalan kita terhadap pribadi Allah. Kenapa? Karena ada ayat yang berkata Allah adalah kasih. Kemudian kasih itu tidak cemburu. Nah, bagaimana mungkin kalau kasih itu tidak cemburu dan Allah adalah kasih, namun dia menempatkan rohnya di dalam diri kita
yang diingininya dengan cemburu. Cemburu itu beda konsep antara cemburu yang Anda dan saya pahami, cemburu versinya iblis, dan cemburu versinya Tuhan. Kalau cemburu versinya iblis adalah di mana kuasa kegelapan mau menguasai hidup seseorang sampai ke seluruhan keberadaan dirinya, tubuh, jiwa, dan roh. Bahkan tanpa kesepakatan, ketika dia masuk ke dalam hidup Anda, dia akan tuntut sampai Anda binasa. Gak sedikit orang yang merantau, kah memang dia pegang sesuatu jimat, atau dia tidak mencari itu, namun orang atau keluarganya menaruh itu buat dia ketika dia merantau. Nah, yang terjadi adalah dipelihara tidak pelihara barang ini. Barang ini akan menuntut supaya orang itu menjadi milik kuasa ini. Nah, itu cemburu versinya iblis. Cemburu versinya apa yang ada di firman Tuhan mengenai roh yang ditaruhnya itu diingininya dengan cemburu adalah di mana pengertiannya tentang begitu sedihnya Tuhan ketika dia tidak bisa memastikan Anda menjadi miliknya secara rela. Kesedihannya bukan tentang kepemilikan. Kesedihannya adalah tentang kehancuran dan kebinasaan yang Anda akan alami. Itu yang membangkitkan cemburunya. Di mana dia menyediakan yang terbaik ketimbang apa yang iblis sodorkan buat Anda dan saya. Nah, ini kita mesti paham bagian yang terakhir bahwa siapa yang menjadi sahabat Allah itu pasti dimusuhi dunia. Nggak bisa enggak. Pelan-pelan ya, dimaknai. Sahabat Allah itu dimusuhi dunia. Nah, siapa yang bersahabat dengan dunia, orang tersebut menjadi musuh Allah. Saya ulangi. Sahabat Allah itu dimusuhi dunia. Sahabat Allah itu tidak memusuhi dunia. Sahabat Allah itu dimusuhi dunia. Nah, kalau kamu dan saya memilih untuk bersahabat dengan dunia, Anda dan saya menjadi musuh Allah. Makanya firman-Nya katakan, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi jangan heran dengan istilah-istilah minoritas dan lain sebagainya. Karena firman Tuhan tertulis jelas. Kamu sahabat Kristus, kamu sahabat Allah, pasti kamu dimusuhi dunia. Ini bukan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Karena orang yang menjadi sahabat Kristus atau menjadi sahabat Allah, dia nggak memusuhi dunia. Ngapain? Karena Anda ngikut Tuhan, Anda musuhi dunia. Teroris kamu namanya. Atas nama kepercayaan. Ini yang terjadi justru siapa yang menjadi sahabat Kristus atau sahabat Allah, dunia nggak suka dengan dia. Dunia menjadi tidak bersahabat, justru dunia akan melawan Anda dan saya. Nah, ketahui hal ini, sehingga ketika yang terjadi adalah sebuah perlawanan dunia terhadap kehidupan kekristenan Anda, sesuatu terjadi, apa yang di luar dugaan terjadi, itu bukan apa yang Allah kerjakan untuk hidup Anda. Ya, karena kita seringkali mengatasnamakan spiritual warfare yang kita hadapi ini seolah-olah Allah yang sedang melakukan sesuatu terhadap Anda dan saya. Tidak demikian. Karena ini sudah dari sononya difirmankan bahwa siapa yang menjadi sahabat Allah, pasti dia dimusuhi dunia. Pasti jadi orang yang nggak cocok dengan dunia. Tetapi ingat, bukan orang itu memusuhi dunia. Tapi siapa yang menjadi sahabat Allah, dia dimusuhi dunia. Karena
nggak ada yang nyambung dengan dia karena dia nyambung dengan Tuhan. Demikian saya percaya bahwa segala yang baik yang dari Tuhan, yang seharusnya sudah ditetapkan menjadi bagian Anda dan saya, ini terus berlangsung, terus menjadi bagianmu, dan ini identitas Anda dan saya, di mana setiap kita ini adalah sahabat Kristus. Dan Yesus bilang, nggak ada yang tidak aku beritahukan. Semua aku beritahukan. Tidak ada yang terkecuali. Firman dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah dibentangkan buat Anda dan saya. Tidak ada yang Tuhan rahasiakan. Semuanya jelas. Masa depan hidup pengikut Kristus semuanya jelas. Oleh karena itu, kalau Anda sedang hadapi apa yang disebut dimusuhi dunia, mulai sekarang jangan kaget lagi. Karena kita tidak bisa dualisme, tidak bisa kompromi ke kanan atau ke kiri. Pastikan saja Anda dan saya berpihak kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.